kita, ini tafsir surah, ya, oke. Baik, tanpa berpanjang kalam, langsung saja kita berikan kepada Tuan Guru untuk menyampaikan materi pada pertemuan ketiga kuliah Quran online kita pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik hidayah dan inayahnya untuk kita semua. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian tafsir dan tadabbur kita dari ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca, kita akan selami makna dan kandungan yang ada di dalamnya. Untuk pertemuan kali ini mungkin kita agak singkat ya, karena memang waktu asar di kota suci Makkah Al-Mukarramah tinggal sekitar 15 menit lah. Dan saya selepas asar sudah ada agenda kajian sama jamaah umroh. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan tema tafsir surah Al-Alaq. Saudara, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tafsir surat An-Nas, di mana kita mengetahui bahwa dua surat ini disebut dengan Mu'awwidhatain, dua surat yang dijadikan oleh seorang muslim sebagai tameng pada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan. Dan di dalam surat Al-Falaq ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 macam perkara yang merupakan hal-hal yang penting yang ada di sekitaran kita, kali kita temui, dan kita harus membentengi diri dari hal-hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan waktu subuh, yang menjaga waktu subuh, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, dialah yang menguasai segala waktu. Dan salah satunya adalah Al-Falaq. Ada beberapa penafsiran tentang Al-Falaq. Al-Falaq bisa dimaknai waktu subuh, atau lebih umum dari hanya sekedar waktu subuh. Al-Falaq itu adalah segala sesuatu yang terbit, segala sesuatu yang muncul, segala sesuatu yang timbul. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an, Faliqul habbi wan nawa wa faliqul isbah. Faliqul habbi wan nawa, Allah Subhanahu wa taala yang memunculkan benih-benih itu sehingga dia kemudian tumbuh. Allah Subhanahu wa taala juga yang memunculkan waktu subuh yang menyingkap gelapnya malam. Ada satu yang penting yang kita bisa hadirkan di dalam proses perjalanan dakwah kita, di dalam proses tarbiyah kita, bahwa betapapun pekatnya malam, betapapun lamanya petang, pasti cahaya fajar itu akan muncul. Dan di sini kata para ulama mengandung makna tarbiyah yang begitu kental, yang begitu besar, yang begitu dahsyat, bahwa sebagai seorang aktivis, sebagai seorang dai, sebagai seorang yang
berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mempertebal kesabaran. Karena betapapun hambatan, tantangan, rintangan, apapun juga namanya, pasti di depannya itu ada secercah cahaya yang kemudian menghilangkan seluruh gelapnya petang tersebut. Kalau kata Bang Zul itu, di setiap ujung terowongan ada cahaya gitu ya. Jadi mana yang bisa kita hadirkan di sini bahwa betapapun kelamnya malam, betapapun panjangnya petang, pasti akan tersingkap, pasti akan hilang, lenyap dengan datangnya cahaya, dengan datangnya fajar. Para ulama mengatakan betapapun kebatilan itu merajalela, betapapun kebatilan itu menguasai, pasti kebenaran itu akan datang. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apabila datang kebenaran itu, maka secara otomatis kebatilan itu akan lenyap. Dari apa kita diperintahkan untuk ta'awuz? Dari apa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan kepadanya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang pertama, dari keburukan apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan malam apabila dia telah gelap gulita. Wa min syarrin nafas. Dan dari keburukan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniupkan jampi-jampinya pada buhul-buhul yang kemudian dia sebarkan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari segala keburukan orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad apabila dia dengki, apabila dia hasad. Ada 4 hal. Dan ini adalah sesuatu yang kalau kita amati kerap kali ada di sekitaran kita. Baik itu dalam lingkup kita sebagai seorang pribadi, komunitas, keluarga, bertetangga, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Yang pertama, secara umum kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya fajar itu, Tuhannya segala waktu, Tuhannya segala sesuatu, min syarri ma khalaq, dari keburukan apapun yang dia ciptakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu memiliki potensi keburukan, termasuk jiwa kita. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita satu doa di dalam muqaddimah pidato atau khutbah yang kita sering dengar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita. Jadi keburukan itu ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Ada keburukan yang memang lahir dari diri kita, nafsu kita, amarah kita, dan ada keburukan yang datang dari luar karena godaan setan, baik itu godaan jin atau setan dari manusia. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluknya. Dan termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala itu adalah keburukan itu sendiri atau keburukan yang dibawa oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian kelompok yang menafikan keburukan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca ayat ini min syarrin ma khalaq. Jadi ditanwinkan baris harokat kasrohnya itu jadi kasrotain min syarrin ma khalaq, dari segala tidak dia ciptakan. Jadi ma itu jadi tidak, dari segala keburukan yang tidak dia ciptakan. Kalau di dalam
bacaan yang biasa kita baca, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diciptakan oleh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari keburukan setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jika ada pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala hadirkan keburukan? Biarkan ada keburukan. Karena dunia ini adalah tempat ibtila, tempat ujian. Jadi kalau yang isinya baik-baik saja, senang-senang saja, gembira-gembira saja, itu namanya surga. Karena di surga itu sudah tidak lagi ada ujian. Akan tetapi di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara kebaikan dan keburukan itu untuk mengetahui, untuk menguji kualitas hamba-hambanya. Siapa yang bersabar, siapa yang hanyut, siapa yang kokoh, siapa yang terbawa, siapa yang teguh, siapa yang kemudian tersesat ke jalan keburukan. Itu yang pertama. Secara umum kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keburukan diri kita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam apabila dia telah gelap gulita. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan waktu malam. Padahal waktu siang itu juga ada burukan. Tapi kata para ulama, umumnya kejahatan, kriminal, keburukan, sihir, pencurian, perampokan, tindakan-tindakan korupsi, suap menyuap, dan lain sebagainya, itu dilakukan di waktu malam-malam hari. Oleh sebab itu, di dalam dunia parenting Islami, ketika malam sudah mulai masuk, menjelang maghrib itu kita diperintahkan di dalam Islam untuk eh, tidak membiarkan anak-anak kita keluar. Jadi pintu ditutup dan memang Masya Allah kalau kita lihat dari ulama-ulama kita dahulu bahkan di kampung-kampung, waktu maghrib itu adalah waktu anak-anak itu berada di dalam rumah untuk mengaji. Jadi kalau dulu kan kita datang mengaji ke santren, kita datang mengaji ke rumah guru-guru kita untuk ngaji Iqra, ngaji Alif Bata dan lain sebagainya, itu biasanya kita datang sebelum maghrib. Kita datang sebelum maghrib, kemudian kita masuk ke rumah guru kita, ke rumah kiai kita, kemudian kita sholat maghrib waktu kecil kita dulu, kemudian kita stay di situ sampai waktu Isya. Setelah Isya baru kemudian kita pulang. Nah, ini karena memang waktu malam itu ketika dia baru mulai masuk malam, di situ Rasulullah SAW menjelaskan bergentayangannya jin yang kemudian mengganggu atau menggoda manusia. Termasuk di situ adalah anak-anak. Itu yang ketiga, wa min syarrin nafasati fil uqad. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan dari keburukan tukang sihir, perempuan-perempuan tukang sihir yang
Maafkan nih, saya notifikasi waktu sholatnya saya kurang paham kok. Nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dimatikan. Suaranya masih terdengar jelas? Alhamdulillah masih terdengar. Alhamdulillah masih Baik. atas. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Yang keempat adalah dari keburukan perempuan-perempuan tukang sihir apabila dia meniupkan jampi-jampinya, tiupan-tiupannya dalam pukul-pukul. Di sini disebutkan tukang sihir perempuan, bukan maksudnya kemudian hanya tukang sihir perempuan saja, tapi biasanya yang menggunakan hal-hal seperti ini, sihir-sihir seperti ini adalah nafasat, tukang sihir perempuan. Dan ayat ini menegaskan tentang adanya sihir. Artinya kita harus membenarkan atau mempercayai bahwa sihir itu ada. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah terkena sihir. Yang kemudian diberikan tuntunannya, tuntunan yang diberikan oleh Islam adalah bagaimana kita membentengi diri agar tidak terkena dengan sihir dan agar bagaimana kita jauh tidak melakukan praktek-praktek sihir. Karena sihir ini adalah kolaborasi antara manusia dengan jin. Di dalam surat jin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwa sungguhnya ada sekelompok orang dari manusia meminta perlindungan kepada sekelompok orang dari bangsa jin, maka dia dibawa kepada penyimpangan yang lebih jauh. Jadi orang-orang yang mencari solusi dengan cara yang instan seperti ini, memang boleh jadi kemudian apa yang diminta dia lakukan, dia kolaborasi dengan jin itu terjadi. Seorang yang dia eh, ingin sihir kemudian menjadi sakit atau bahkan mati, itu terjadi, tidak kemudian itu menjadikannya sebagai berada dalam kebenaran. Itu bukan jadi dalil bahwa dia akan, tetapi ada istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan seseorang tersebut. Apakah dia akan bertobat ataukah dia akan semakin jauh dari kebenaran. Dan umumnya orang-orang yang diuji dengan hal seperti ini, dia kemudian akan semakin jauh fazaduhum rohako. Dia akan semakin jauh tersesat, disesatkan oleh setan. Itu yang ketiga. Yang ketiga dan yang keempat adalah keburukan yang lahir dari sifat kemarahan yang tidak terkendali. Seseorang melakukan aktivitas sihir, mendatangi dukun, atau berkolaborasi dengan jin karena dia marah dan dikuasai oleh murkanya tersebut, lalu kemudian dia diobok-obok oleh setan. Dan yang diinginkan oleh setan dari kita itu adalah bagaimana kita semakin jauh dalam kesesatan. Yang ketiga, seseorang melampiaskan amarahnya itu dengan berkolaborasi dengan jin, dengan tukang sihir. Adapun yang keempat, min syarri hasidin idza hasad. Dan keburukan orang-orang yang hasad, orang yang dengki. Ini adalah keburukan yang lahir dari dalam jiwa seseorang yang dikuasai oleh kemarahan itu.
ketiga dia lampiaskan dengan berkolaborasi dengan pihak eksternal, tukang sihir, jin, dukun, paranormal. Adapun yang keempat ini, kedengkian itu berasal dari keburukan hati, lalu kemudian penyakit jiwa yang ingin kenikmatan yang diterima oleh seseorang itu lenyap. Yang namanya hasad itu adalah keinginan agar kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain itu hilang. Nggak senang lihat orang senang. Nah, ikhwan dan akhwat fillah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 hal yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan kepadanya dari 4 hal ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan tameng benteng yang kokoh bagi kita, bagi keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita dari segala keburukan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari segala keburukan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Karena sudah masuk asar di wilayah Mekah dan saya posisinya agak harus jalan ke tempat sholat, kita langsung tutup ya. Saya langsung pamit. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك Assalamualaikum وأتوب إليك. warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة Waalaikumsalam الله warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh. Puan, Pak. Jazakallahu khair, Tuan Guru, untuk Saya langsung materi pamit pada ya. malam hari ini. Ya, assalamualaikum. Oke, syukron. Waalaikumsalam. Baik, sekalian, kita sudah kuliah kita pada malam hari ini.